Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan listrik berbasis bahan alam. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri sebelum masuk kepada materi yang akan kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovia dengan NIM 192311111. Saya Jan Fadila dengan NIM 19231126. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 19231132. Perkenalkan, saya Sunong Fadila, NIM 192311101. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, energi listrik sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyalakan lampu, menyalakan radio, menyalakan televisi. Tanpa adanya energi listrik, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Manfaat energi listrik diantaranya sebagai sumber penerangan. Ketika kita melewati jalan yang gelap, kita akan merasa takut. Tetapi apabila kita melewati jalan yang terang, kita tidak merasa takut. Untuk itu, manusia menciptakan sumber energi listrik sebagai alat penerang. Yang kedua, listrik sebagai sumber energi. Coba perhatikan di sekeliling kita. Kita menggunakan televisi, menggunakan radio, dan hal tersebut kita menggunakan listrik. Tanpa adanya listrik, kita tidak dapat menonton TV dan mendengarkan radio. Yang ketiga yaitu listrik sebagai energi gerak. Seperti yang kita ketahui, energi listrik dapat dijadikan energi yang lainnya seperti energi gerak. Contoh benda yang menggunakan energi listrik menjadi gerak yaitu kipas angin. Tanpa adanya energi listrik, kipas angin tersebut tidak bergerak dan tidak menghasilkan angin. Selanjutnya, manfaat energi listrik dalam bidang medis. Seperti yang kita ketahui, selain untuk kegiatan rumah tangga, energi listrik juga berperan dalam kegiatan medis. Contoh pada kegiatan kemoterapi seperti kemoterapi saraf dan kejiwaan. Selanjutnya, listrik untuk gadget atau HP. Pada saat sekarang ini, pada umumnya masyarakat telah menggunakan gadget atau HP sebagai kebutuhan. Untuk itu, tanpa adanya listrik, kita tidak bisa menggunakan gadget atau HP tersebut. Selanjutnya, listrik sebagai penghasil suara. Seperti yang kita ketahui, alat yang digunakan untuk penghasil suara yaitu mikrofon dan juga speaker. Tanpa adanya listrik, alat tersebut tidak dapat berfungsi sehingga listrik sangat diperlukan dalam hal tersebut. Yang terakhir, listrik dalam olahraga. Alat yang digunakan yaitu EMS. Selain untuk merangsang otot-otot, EMS juga berfungsi untuk membentuk tubuh yang ideal dan juga sehat. Baiklah, materi kedua yaitu pembuatan listrik berbasis bahan alam. Energi listrik dapat diperoleh melalui bahan organik seperti buah-buahan. Energi listrik alternatif yang berasal dari buah-buahan atau berbasis alam, menurut ilmu kimia, menerangkan bahwa hampir seluruh buah mempunyai kandungan elektrolit asam. Beberapa bahan pembuatan listrik berbasis alam. Yang pertama yaitu kentang. Kentang dapat menjadi elektrolit karena kentang mengandung garam dan air. Garam apabila bereaksi dengan air akan menjadi larutan garam yang dapat menghasilkan listrik atau disebut dengan larutan elektrolit. Dalam pembuatannya kita membutuhkan alat dan bahan yaitu kentang sebanyak 5 buah, lampu LED, kabel penyepit buaya, lempengan tembaga, lempeng seng. Untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Langkah-langkahnya yaitu pertama, tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang yang mentah. Yang kedua, jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Yang keempat, jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut agar arus listrik yang dihasilkan bertambah. Percobaan ini memiliki beberapa kelebihan yaitu ramah lingkungan, alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan yaitu belum efisien, memerlukan banyak kentang agar cahaya yang dihasilkan terang. Yang kedua, timun. Timun memiliki zat asam, di mana zat tersebut dapat diubah menjadi sumber listrik alami.
Cara pembuatannya, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama timun, baterai bekas, aluminium foil, kertas label, sabun cair, tisu roll, penjepit aligator, pinset, tang, batang pengadu, lampu LED, kabel, koin, paku besi, dan lumpung. Cara kerjanya yang pertama, buka penutup dan pembungkus baterai bekas, keluarkan serbuk elektrolit dan batang karbon baterai. Yang ketiga, dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Disiapkan timun yang telah dipotong-potong kecil dan haluskan menggunakan lumpung. Dimasukkan hasil preparasi timun ke dalam baterai dan dikembalikan ke posisi batang, arah ke posisi semula. Yang terakhir, setelah semuanya selesai uji dengan jam dinding, apakah jarum bergerak? Kalau bergerak berarti percobaan kita berhasil. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, memiliki kelebihan ramah lingkungan, alat dan bahan yang mudah ditemukan, sedangkan memiliki kekurangan yang pertama belum efisien, tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga, kita akan menggunakan apel. Dalam pembuatannya, kita membutuhkan 5 buah apel, 2 lempeng seng ukuran 5 cm x 0,5 cm sebanyak 5 lembar, 3 lempeng tembaga, 5 batang ukuran 5 cm x 0,5 cm, yang keempat kabel halus, yang kelima lampu LED. Cara kerjanya, setiap apel ditusuk 4 lempeng seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan 1 lempeng tembaga yang berfungsi sebagai kutub positif dalam satu belahan yang sama pada apel. Yang kedua, lempeng seng pada apel yang satu dihubungkan dengan lempeng tembaga pada apel yang lain melalui kabel kecil. Yang ketiga, hubungkan dengan lampu LED. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu ramah lingkungan, yang kedua alat dan bahan yang mudah digunakan, yang kekurangannya yaitu belum efisien dan tidak dapat bertahan lama. Yang terakhir yaitu jeruk nipis. Pada jeruk nipis, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 6 buah jeruk nipis, 8 buah penjepit buaya, cutter, 1 buah lampu LED, kabel, dan 6 buah uang logam yang dari tembaga, dan 6 paku payung. Cara kerjanya, yang pertama siapkan semua alat dan bahan, tentu saja. Yang kedua, tusuk jeruk dengan paku payung sebagai kutub negatif dan uang logam sebagai kutub positif. Yang ketiga, paku payung pada jeruk yang satu dihubungkan dengan uang logam tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil atau kabel langsung ditusuk ke dalam jeruk. Yang keempat, hubungkan dengan lampu LED. Yang kelima, perhatikan sambung antar kabel. Jika lampu belum menyala, berarti percobaan kita gagal. Sama seperti bahan sebelumnya, kelebihan dari menggunakan jeruk nipis ini yaitu mudah ditemukan dan ramah lingkungan, sedangkan kekurangannya itu belum efisien dan tidak dapat bertahan lama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi lampu bioluminesensi. Sebelumnya, apa itu bioluminesensi? Bioluminesensi adalah emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Hingga saat ini, bioluminesensi telah ditemukan secara alami pada beragam macam makhluk hidup seperti cendawan, bakteri, dan organisme di perairan, namun tak ditemukan pada tanaman berbunga, binatang vertebrata terestrial, amfibi, dan mamalia. Beberapa plankton memiliki kemampuan menghasilkan cahaya ini, terutama plankton yang hidup di perairan laut dalam. Pada mikroba, bioluminesensi yang dihasilkan belum dikenal gunanya, sedangkan pada binatang umumnya dipakai sebagai sinyal kawin, predasi, dan juga perlindungan terhadap pemangsa. Melihat pada sejarah bioluminesensi, beberapa ilmuwan telah membahas mengenai bioluminesensi pada makhluk hidup. Beberapanya yaitu ada Aristoteles 2500 tahun lalu yang dijelaskan pada bukunya yaitu tentang warna. Ada Raphael Dubois pada 1887 menemukan substrat untuk reaksi bioluminesensi. Ada Robert Boyle pada 1967 menjelaskan peran oksigen dalam reaksi tersebut. Penelitian tentang bioluminesensi dikembangkan secara pesat oleh Osamu Shimomura, seorang ilmuwan biologi, kelautan, dan kimia organik, sukses meneliti tentang protein yang bertanggung jawab dalam menghasilkan luminesensi pada spesies ubur-ubur Akoria victoria yang disebut dengan aklorin. Protein tersebut akan berikatan dengan ion kalsium dan menghasilkan cahaya biru yang diserap oleh protein bercahaya hijau ubur-ubur.
Pada tahun 1985, Aciorn sukses di cloning ke dalam makhluk hidup lainnya, dan sejak itu aplikasi bioluminesensi mulai banyak diteliti. Selanjutnya kita masuk kepada bioluminesensi pada makhluk hidup. Bakteri yang dapat menghasilkan bioluminesensi tergolong ke dalam bakteri gram negatif, motil, memiliki morfologi batang dan bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Bakteri-bakteri itu tersebar di kawasan lautan, perairan tawar, dan tanah terestrial. Contoh bakteri penghasil bioluminesensi yang telah diteliti adalah genus Vibrio, Photobacterium, Senhabdus, Althermonas, dan Zewanelia. Sementara itu, hanya sedikit cendawan yang dikenal dapat menghasilkan bioluminesensi. Di antaranya adalah Amilaria milea, Panellus typicus, Opalotus nidiformis, dan Mycena spp. Kunang-kunang juga memancarkan cahaya atau disebut juga dengan bioluminesensi, yaitu pada ekornya yang sering kita kenal. Yang mana cahaya ini biasanya digunakan untuk melindungi dari predator yang beranggapan bahwa kunang-kunang makanan yang tak enak dan tak menguntungkan. Selanjutnya kita masuk kepada cara membuat lampu dari bakteri bioluminesensi, yang mana alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bakteri bioluminesensi dari cumi-cumi Eleuthophyceae, yaitu bakteri luminesensi dari jenis bakteri Photobacterium phosphoreum. Yang kedua yaitu alat Boyle berkonsentrasi 4,6 kali 10⁻⁹ colony forming unit per mililiter. Yang mana seperti gambar, alat ini terdiri dari lensa mika, serbuk kayu yang dipadatkan, dan aorta yaitu penghasil gelembung udara. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah persediaan nutrisi untuk bakteri berupa sayur, kecap, gula, dan EM4. Yang mana persediaan nutrisi ini digunakan agar bakteri dapat terus berkembang dan juga dapat terus mengeluarkan cahaya. Untuk cara membuat lampu dari bakteri bioluminesensi ini, yang pertama yaitu mengisolasi bakteri dari tubuh cumi-cumi, lalu membuat kultur dan memasukkannya ke dalam konsentrasi bakteri. Yang kedua, untuk menjadikannya sebuah lampu, bakteri dimasukkan ke dalam sebuah alat bernama bioli. Sebuah alat bioli memiliki konsentrasi bakteri 4,6 kali 10⁻⁹ CPU per mililiter. Yang ketiga, agar lampu dapat terus bercahaya, bakteri diberi nutrisi berupa bahan organik dari sayuran yang telah difermentasi. Sayuran dicacah halus, kemudian diberi kecap, gula, dan EM4, lalu dikeringkan. Yang keempat, jika sudah dirangkai, lampu siap digunakan. Dengan pemberian nutrisi tersebut, bakteri dapat terus menghasilkan indukan baru, yang mana bakteri lama akan mati dan digantikan oleh indukan baru tersebut untuk dapat terus menyalakan lampu bioli. Saat lampu bioli ini mampu menghasilkan daya sebesar 10,68 watt. Besarnya daya ini sebanding dengan banyaknya bakteri bioluminesensi yang ada di dalam lampu bioli. Ini dengan kata lain, semakin banyak bakteri yang dimasukkan, dan maka daya lampu akan semakin besar. Selanjutnya kita masuk kepada keuntungan dari menggunakan lampu dari bakteri bioluminesensi ini. Yang pertama, cahaya yang dihasilkan tidak menimbulkan panas. Yang kedua, penggunaannya mudah. Untuk penggunaannya hanya dengan meletakkan di meja, dinding, lemari, atau tempat lainnya. Yang ketiga, tidak membutuhkan arus listrik sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik yang berbahan fosil, sehingga bisa dikatakan ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangan menggunakan lampu dari bioluminesensi. Kekurangan dari lampu bioluminesensi ini adalah dalam penggunaannya membutuhkan perawatan agar bakteri tetap hidup dan dapat terus menyala. Karena membutuhkan perawatan dalam penggunaannya, ditakutkan menyebabkan penggunaan lampu ini tidak efektif dan efisien. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu peluang pengembangan listrik berbasis alam di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan laut yang cukup banyak. Inovasi terbaru dengan adanya lampu yang berasal dari bakteri bioluminesensi diharapkan dapat membuat masyarakat mengenal dan menggunakan lampu hemat energi. Untuk pembuatan lampu yang berasal dari bioluminesensi membutuhkan bakteri pada cumi-cumi jenis Eleuthophyceae yang hanya terdapat
pada beberapa bagian laut Indonesia saja. Mengacu pada hal tersebut, lampu ini membutuhkan penelitian dan pengembangan yang serius terlebih dahulu sebelum dikenalkan kepada masyarakat. Mengingat lampu ini masih memiliki kekurangan dalam efisiensinya, yaitu membutuhkan perawatan untuk bakteri agar dapat terus berkembang biak dan terus menyala. Selanjutnya, kelebihan penggunaan energi listrik berbasis alam. Yang pertama, listrik hemat energi. Yang kedua, bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, dapat mengatasi krisis listrik pada masyarakat yang jumlahnya selalu meningkat. Yang kelima, mengurangi tagihan listrik. Kekurangan penggunaan energi listrik berbasis alam. Yang pertama, untuk listrik berbahan tumbuhan membutuhkan bahan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu rumah. Yang kedua, biaya perawatan tinggi. Dan yang terakhir, masih membutuhkan pengembangan lagi agar penggunaan listrik berbahan alam ini dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Sekian video dari kami harap kalian dapat memahami apa yang kami jelaskan, dan untuk semua kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.